Pemirsa semua, sebagai umat Islam, orang Islam itu tidak akan lepas dari cobaan. Orang yang sudah menyatakan dirinya orang iman, iman kepada Allah, itu tidak terus dalam hidupnya berjalan dengan mulus tanpa cobaan. Pasti oleh Allah akan dicoba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut, afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Orang-orang yang sudah menyatakan kami iman kepada Allah, apakah menyangka oleh Allah dibiarkan begitu saja tanpa dicoba oleh Allah? Ini pertanyaan, tapi di balik pertanyaan itu mengandung maksud bahwa semua orang, lebih-lebih yang sudah menyatakan iman kepada Allah, itu pasti mengalami cobaan. Nah, cobaan ini fungsinya ada beberapa fungsi Allah memberi cobaan. Fungsi yang pertama itu Allah ingin mengetahui sampai di mana keimanan hambanya itu. Apakah dia mengatakan amanah ini benar-benar lahir batin, mempunyai kesungguhan yang kuat dalam keimanannya, atau hanya sekedar lahiriah, aku iman, saya iman. Nah, untuk mengetahui sampai di mana keimanan, kualitas keimanan seseorang, Allah memberikan cobaan. Nah, cobaan ini macam-macam bentuknya. Cobaan berupa fisik, cobaan lewat harta, lewat anak, lewat lingkungan, dan berbagai macam cobaan. Ini ujian dari Allah. Allah ingin menguji sampai di mana keimanan seseorang, kualitas seseorang itu. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua, Allah memberikan cobaan itu, Allah ingin mengingatkan. Karena cobaan ataupun musibah itu kadang-kadang karena kelalaian kita, karena keteledoran kita, karena sudah agak melenceng dari jalur, sehingga Allah ingin mengembalikan orang Islam itu, Muslim tersebut, kembali ke jalur yang benar. Allah berfirman, la tublawunna bil hasanati was sayyi'at la'allakum yarji'un. Jadi Allah akan memberikan cobaan dengan cobaan yang baik maupun cobaan yang jelek. La'allakum yarji'un, agar mereka itu kembali lagi, kembali ke jalan yang benar lagi. Nah, itulah fungsi cobaan. Jangan dikira seorang nabi itu tidak dicoba oleh Allah. Kita ingat beberapa kali kita ngaji di majelis taklim cerita Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub alaihissalam, beliau seorang nabi, disayang oleh Allah, keimanannya tidak diragukan lagi oleh Allah. Itu pun oleh Allah diberi cobaan. Tadinya kaya, anaknya, salah satu riwayat itu disebutkan anaknya itu 14, laki-laki 7, perempuan 7, kaya raya, sehat, istrinya juga setia. Nah, Allah memberikan cobaan. Lewat suatu saat rumahnya terbakar,
Kemudian anaknya 14 itu mati semua. Kita ini diberi cobaan anak satu mati saja, apalagi kaum ibu, anaknya mati gitu saja, satu padahal. Ini sudah susahnya bukan main. Begitu kan Bu ya? Susahnya bukan main. Nabi Ayub ini anaknya 14 mati semua. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Ayub juga dicoba. Hartanya habis terbakar, ludes. Nabi Ayub tetap beribadah. Dicoba lagi oleh Allah. Diberi sakit. Sakit kulit. Borokan. Kalau orang Jawa bilang, Jawa Tengah bilang korengen. Korengen. Tadinya kecil di kakinya. Salah satu riwayat menyebutkan begitu, di kakinya borokan kecil. Lama-lama merambat seluruh tubuh. Bernanah, berdarah. Istrinya pertama-tama setia. Ngeramut suaminya, setia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan para pemirsa semua, kita lanjutkan bahwa Nabi Ayub sudah kehilangan anak dan rumah. Kemudian Allah beri cobaan yang baru, yaitu borokan, sakit kulit, merata seluruh tubuhnya. Istri tadinya setia merawat beliau, namun karena sakit berkepanjangan, ada salah satu riwayat menyebut bahwa disebutkan bahwa sakit beliau itu sampai 18 tahun. Sakit kulit sampai 18 tahun seluruh tubuh. Kemudian ada riwayat lain menyebutkan 9 tahun. Itu riwayat paling sebentar itu, 9 tahun, 18 tahun. Bagi kita luar biasa ya. Namun beliau Nabi Ayub alaihissalam tabah menghadapinya. Selalu ibadah kepada Allah, tidak menyalahkan Allah, tanpa ada komentar yang sifat yang mengeluh kepada Allah, tidak ada. Namun akhirnya Nabi Ayub berdoa, ya Allah, hilangkanlah cobaan dari kami. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk memukulkan kakinya ke tanah. Satu kali dipukul keluar air untuk minum, pukul lagi keluar air untuk mandi. Lambat laun lukanya hilang. Lukanya hilang. Kemudian istri yang tadinya ngerawat itu saking lamanya itu pergi tanpa pesan. Saking gak kuatnya ngerawat Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub sembuh, istrinya kembali lagi. Kemudian anak yang sudah mati 14 itu disebutkan oleh salah satu riwayat, itu ada dua macam riwayat. Sebagian menyebutkan bahwa anak yang sudah mati itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kemudian ditambah 14 lagi. Nah, 14 dihidupkan, kemudian ditambah 14 lagi, jadi 28. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada hamba Allah yang lepas dari cobaan. Tidak ada yang lepas dari cobaan. Allah sudah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asyraku adzan katsira. Niscaya kalian akan dicoba sungguh, baik di dalam harta kamu, di dalam diri kamu, oleh Allah akan dicoba. Harta kadang-kadang cari rezeki sulit. Kalau pegawai negeri mungkin ya walaupun nggak masuk, mungkin tetap dapat bayaran, Pak Amin ya. Tapi bagi yang mungkin pedagang, kadang musim
dingin, yang pedagang es rezekinya turun. Yang waktu dingin bakso, ya ketika hujan deras ya turun juga. Itulah cobaan. Nah, tidak ada yang selamat. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asyraku adan katsira. Dan kamu akan mendengar suara-suara yang menyakitkan dari orang-orang ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Kata-kata yang menyakitkan. Ini semua menunjukkan bahwa Allah itu pasti memberi cobaan. Dan cobaan antara satu dengan yang lain berbeda. Walaupun itu saudara sekandung, jenis cobaannya juga beda-beda. Saya dengan Pak Amin, cobaannya beda mungkin. Cobaannya beda. Saya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu juga berbeda. Tapi semuanya pasti mengalami cobaan. Pasti mengalami cobaan. Nah, itu sebagai ujian bagi kita. Allah ingin melihat atau Allah ingin mengembalikan kita ke dalam rel yang benar lagi. Kalau kita ini sudah keluar dari rel, mungkin yang sudah mapan, rezekinya banyak, ma'isyahnya sudah lancar, tahu-tahu namanya uang banyak itu kadang-kadang pikirannya macam-macam. Nah, tadinya istrinya yang masih jadi orang yang paling dicintai, begitu punya uang banyak, melihat perempuan lain itu, nah kadang-kadang sudah mulai pemikiran nyimpang sudah mulai. Nah, suatu saat Allah memberi cobaan, mungkin dalam perjalanan kena musibah, mendapat aral, mendapat rintangan, gangguan. Ini tujuannya untuk mengembalikan supaya kita ini tetap dalam rel yang benar. Atau di perusahaan atau di instansi pemerintah memegang bagian keuangan. Nah, pikiran macam-macam, ingin korupsi, memarkup ya harga dan sebagainya. Allah memberi cobaan kadang-kadang supaya apa? Supaya tidak keterusan, supaya kembali ke jalan yang benar lagi. Inilah jadi fungsi cobaan itu. Satu, Allah ingin mengetahui bagaimana kualitas keimanan kita. Nomor dua, kalau memang kita sudah nyimpang, Allah ingin mengembalikan lagi kita supaya jalan yang benar, kembali ke arah yang benar. Tergantung keadaan kita bagaimana. Dicoba ini kita menanggapi bagaimana. Nah, cara menanggapi cobaan kita harus tadabbur, tafakur, berpikir di balik cobaan ini ada apa. Kadang-kadang kita sudah dalam rel yang benar, sholat waktunya, 5 waktunya tertib, hadir di majelis taklim nggak pernah absen, infak zakat dipenuhi, haji dikerjakan, dengan tetangga sudah baik, kok Allah tetap memberikan cobaan? Nah, kita berpikir apakah Allah ingin menguji keimanan kita? Dan dibalik kecobaan itu kadang menjadi nikmat, bagi kita. Ada cerita nyata di Tenggarong Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Itu kan jembatannya kan roboh itu, Pak Amin ya. Nah, ada saudara kita orang muslim sana, itu dari Tenggarong mau ke Samarinda, 100 meter menjelang nyebrang, tahu-tahu itu ban motornya itu bocor. Dia asalnya itu ngeluh, innalillahi, kok ya ada cobaan,
Wong tinggal 100 meter itu sudah nyebrang jembatan apa itu namanya itu ya, jembatan Tenggarong itu. Nah, begitu sepedanya dimasukkan bengkel atau ditambalkan bannya itu, tidak lama kemudian jembatannya roboh. Habis itu yang tadinya istirja itu terus alhamdulillah. Jadi suatu saat kadang-kadang cobaan itu, dibalik cobaan itu ada nikmat. Allah akan memberi nikmat. Maka jangan sampai tergesa-gesa suudzon kalau mendapat cobaan. Kalau diberi cobaan oleh Allah, pasang hati husnudzon dulu. Berprasangka yang baik dulu kepada Allah. Jangan terburu-buru menyalahkan sana, menyalahkan sini. Suudzon, jangan. Husnudzon dulu. Di balik ini insya Allah ada hikmahnya ini. Kenapa Allah memberi musibah ini? Banyak itu terjadi. Di balik musibah ternyata ada kenikmatan, ada hikmah yang diberikan Allah pada kita. Nah, untuk itu secara yang bagus kalau kita menghadapi cobaan, pertama sabar, yang kedua husnudzon billah, nomor 3 tafakur, berpikir mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau nanti kita sudah sabar, husnudzon billah, tafakur, berpikir, mungkin ini kelalaian saya, mungkin saya sudah tidak dalam rel yang benar sehingga Allah memberi cobaan supaya saya kembali ke jalan yang benar. Kita menghadapi musibah itu tidak ada keluh resah, tidak ada namanya menyalahkan orang lain, tidak ada. Diterima dengan hati ridho, diterima hati ridho dan bersyukur. Insya Allah demikian Pak.